Ya, pemirsa, kebijakan pemerintah ini untuk bisa memberantas aksi premanisme berkedok ormas terus digalakan. Terbaru pemerintah menunjukkan komitmennya dengan membentuk Satgas Premanisme sekaligus menyiapkan sanksi administratif berupa pencabutan ormas bagi mereka kemudian yang terus melakukan aksi atau tindakan-tindakan yang justru merusak atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sebelum kita membahas mengenai hal ini dengan sejumlah narasumber, pemirsa, kami hadirkan dulu terlebih dahulu informasi untuk Anda di mana seorang pensiunan polisi yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur diduga diintimidasi oleh preman saat menertibkan pedagang kaki lima. Bukan kamu tadi tuh. Kamu siapa? Dulu. Kamu siapa? Maksudnya kenapa? Ya. Dalam video rekaman warga ini terlihat sejumlah preman sedang mengintimidasi Teguh, kepala keamanan di Pasar Induk Sayur Ramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan makian dan juga sorakan. Mereka tidak terima sebelumnya kepala keamanan pasar melakukan penertiban pedagang kaki lima. Diketahui kelompok preman tersebut diantaranya merupakan pengurus ormas di Pasar Induk. Merasa terancam melihat banyaknya massa, Teguh pun menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ramat Jati, Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 22 orang ditangkap dalam operasi gabungan Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta Barat. Mereka yang ditangkap diduga melakukan aksi pungli terhadap pedagang kaki lima. Operasi ini akan terus digelar untuk memberantas aksi premanisme. Operasi Gabungan Berantas Jaya 2025 kembali digelar Polda Metro Jaya di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Sebanyak 734 personel gabungan dilibatkan dalam operasi ini untuk memberantas aksi premanisme. Dari hasil penyelidikan dan laporan masyarakat, tim berhasil menangkap 22 orang yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima. Tim gabungan akan melakukan pendalaman terkait oknum ormas yang terlibat, termasuk pimpinannya jika terbukti bersalah. Rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima, mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Ya, mereka memungut uang bulanan yang disebut sebagai uang pangkal. Kemudian ada yang memungut harian dengan alasan uang kebersihan. Yang ketiga, memungut harian dengan alasan uang untuk listrik. Operasi Berantas Jaya 2025 untuk menekan aksi premanisme akan berlangsung selama 15 hari dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Dwi Kustantio, TV1 mengabarkan. Itulah tadi pemirsa sejumlah kasus yang menunjukkan bahwa aksi premanisme berkedok ormas ini masih marak kita jumpai atau mungkin dirasakan oleh Anda sendiri pemirsa di rumah. Dan pemerintah ini berkomitmen untuk bisa membentuk Satgas Premanisme untuk bisa mengusut tuntas dan betul-betul memberantas aksi premanisme ini. Tapi sejauh mana kemudian penegakan hukum ini betul-betul bisa membuat jera aksi premanisme itu betul-betul berhenti, dan bagaimana pengawasan pula ke depan yang bisa dilakukan sehingga ini tidak hanya temporari saja, tidak hanya sesaat saja dilakukan. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Sarman Simanjora, pengusaha sekaligus perwakilan dari Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Sarman, sehat Pak? Sehat selalu, semangat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, dan juga hadir bersama kita Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi.
Purnawirawan Polri. Selamat malam Pak Roni Sompi. Selamat malam. Sehat ya Pak? Ya, terima kasih sudah bergabung juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Salam sehat. Dan juga hadir bersama kita tentunya Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Rian sehat ya Pak ya? Sehat Mbak Ken. Terima kasih juga sudah hadir. Pak Sarman, yang dirasakan sendiri, mungkin Pak Sarman sebagai pengusaha sekaligus juga sebagai masyarakat, praktik-praktik aksi premanisme seperti apa sih Pak di lapangan yang memang masih dijumpai hingga saat ini? Ya, tentu kami dari pengusaha mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah. Ya. Akhirnya berbagai aspirasi dan keluhan daripada kita pengusaha dan juga investasi di sini sudah direspon positif oleh pemerintah. Negara sudah hadir dengan membentuk yang namanya Satgas Premanisme. Karena terus terang aja, pertama kita lihat bahwa praktek premanisme ini kan sudah kita rasakan sendiri. Betul. Ya. Pertama kita lihat bagaimana pabrik di salah satu di Subang, investasi yang cukup besar itu tanda kutip ya dilakukan suatu upaya ya, meminta sesuatu lah dari mereka ya. Dan itu bagi pengusaha kan yang ya itu merupakan beban tambahan. Karena bagi pengusaha berapapun biaya yang dikeluarkan sejauh itu adalah merupakan pungutan sah dari pemerintah, itu kan dibayarkan dalam hal ini. Tapi kalau ada pungutan-pungutan di luar itu akan menjadi beban tambahan yang tidak dianggarkan. Tentu ini juga kalau berlangsung lama juga kan akan menjadi beban. Jadi artinya mereka datang, itu kan sangat-sangat mengganggu iklim investasi dan juga iklim usaha kita dalam hal ini. Sehingga memang ini harus segera dilakukan pembersihan, memastikan, karena kita ingin bahwa investor-investor yang masuk ke Indonesia itu harus memiliki rasa aman. Aman dan nyaman. Betul. Karena bagaimanapun masih banyak yang harus kita benahi dari sisi perizinan, infrastruktur, dari sisi katakanlah dukungan energi, ya kemudian juga kenyamanan masih untuk banyak mereka. PR, masih jangan banyak sampai PR. ditambah dengan ancaman keamanan dan kenyamanan. Teknis seperti ini yang harus kita selesaikan, jangan berlarut-larut. Ya, karena bagaimanapun kita tahu bahwa negara tetangga kita seperti Vietnam itu getol sekali memberikan kenyamanan, kepastian, perizinan dan lain-lain kepada investor untuk masuk ke sana. Jadi ini kita bersaing nih. Tapi kalau kita lihat bahwa tingkat kepercayaan daripada investor masuk ke Indonesia sangat tinggi. Karena apa? Kita memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, populasi kita cukup banyak, dan juga sumber daya alam kita mumpuni. Tapi jangan karena hal-hal kecil seperti ini membuat psikologi mereka terganggu dan mereka enggan masuk ke Indonesia. Itu sangat merugikan kita. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bahwa memang praktek-praktek ini kan sudah lama berlangsung ya. Tadi kita lihat misalnya bagaimana pedagang-pedagang kaki lima kita ya, yang untungnya nggak seberapa, tapi harus dikutip, ada yang tiap hari, ada tiap bulan, ya berapa sih untung mereka gitu loh. Jadi ini juga harus dibersihkan. Kemudian kita lihat nih, banyak yang viral juga nih Pak Sompi, misalnya truk-truk pengangkut komoditi kita kadang-kadang dipalang di tengah jalan. Kalau tidak dikasih tidak boleh lewat jalan itu. Nah ini jalan itu siapa? Itu kan bukan pemerintah. Ya kan? Pengusaha juga bayar pajak. Nah contoh-contoh seperti ini. Bahkan teman-teman kita kontraktor kecil menengah yang mungkin mengerjakan drainasi di jalan, perbaikan jalan setapak misalnya. Kalau dilihat ada bahan bangunan di situ, udah langsung didatangi. Pak Sarman. Dan itu minta biaya keamanan, biaya koordinasi, nggak tahu koordinasi sama siapa gitu baik. kan. Itu paling tidak itu potret yang bisa kita ambil, menunjukkan bagaimana aksi premanisme masih berlangsung. Bahkan bukan hanya pengusaha. Di beberapa tempat masyarakat kita hanya bangun rumah atau rehab rumah, kalau ada pasir sudah didatangi juga. Mereka mengetahui celahnya. Lah iya. Ya ini kan bukan hanya pengusaha loh ya, masyarakat kita sendiri juga kelihatan juga kok bisa begini, saya bangun rumah saya sendiri kok masih harus mengeluarkan biaya yang tidak diduga gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini saya rasa ini udah pasti harus kita bersihkan dan kita mendukung Satgas pemerintah. Baik, harus dibersihkan. Polri tentunya memiliki peran penting di sini juga Pak Roni Sompi. Karena kalau bicara penegakan hukum tentu polisi yang memiliki peran mengenai hal ini. Apalagi kita bicara ternyata ini sudah berlangsung cukup lama, langgeng begitu. Jangan sampai kemudian Satgas Premanisme ini hanya hitungan waktu saja karena sedang menjadi perhatian publik Pak Roni Sompi. Ya, betul sekali. Jadi memang bicara kegiatan yang negatif berupa kegiatan premanisme, memang kita harus melihat kalau itu dilakukan oleh yang menamakan diri organisasi kemasyarakatan, kan ada undang-undang. Undang-undang tadinya undang-undang nomor 17
tahun 2013, kemudian sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, di mana organisasi kemasyarakatan itu yang diakui adalah ormas yang berbadan hukum. Ya, nah, ketika dia berbadan hukum, pasti dia menerima surat keputusan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum. Nah, karena Kementerian Hukum yang mengeluarkan izinnya atau surat untuk operasionalnya SK, maka tentu ada pengawasannya dong. Ya, sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum. Nah, ketika organisasi kemasyarakatan ini juga kadang-kadang bisa menerima hibah dari pemerintah, biasanya kan dia terdaftar di Kemendagri atau Badan Kesbanglinmas di provinsi, kabupaten, kota. Kalau terdaftar, pengawasannya seperti apa? Artinya kita melihat tindakan premanisme ini harusnya merupakan bagian dari penanggulangan, tidak hanya pemberantasan, tidak hanya penertiban dan penegakan hukum, tapi ada upaya pencegahan, ada upaya pengawasan. Karena mereka sudah terdaftar di badan hukum. Artinya ini perlu sinergi antar kementerian dan lembaga, juga pemerintah daerah. Tidak hanya kepolisian. Tadi kan ditanya sampai kapan. Karena ini secara rutin bisa upaya pengawasan ketika dia melanggar, apa sanksi administrasi yang bisa diberikan oleh Kementerian Hukum, yang di provinsi itu ada Kanwil Kementerian Hukum. Sudah disiapkan, bahkan bisa dilakukan pencabutan. Ya, tentu ada tingkatannya. Demikian juga Kemendagri, karena ada provinsi, kabupaten dan kota, kan Badan Kesbanglinmas dibantu Satpol PP bisa melakukan pengawasan sejauh mana sanksi administrasi bisa diterapkan, sampai kapan kemudian dicabut kan. Kalau sudah dicabut, lebih gampang kepolisian melakukan penindakan ya terhadap kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan. Dan saya kira sekarang ini ya Kemenko Polkam sudah merangkul semua kementerian dan lembaga terkait termasuk Polri, sehingga terbit kebijakan untuk membentuk Satgas, dan Satgas ini kan tidak sendirian Polri. Perlu sinergi dari banyak pihak. Betul, termasuk Satpol PP bisa dilibatkan. Karena penindakannya itu juga bisa diawali dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Di pasar itu kan Satpol PP kan cukup. Baik. Pak Rian, ini kenapa kemudian praktek aksi premanisme nampaknya begitu langgang? Sudah menjadi PR lama kok katanya Pak Sarman. Apa memang faktor ekonomikah yang menjadi kunci di balik semua ini, Pak Rian? Di negara berkembang, premanisme ya, kita bukan ormas, premanisme dulu ya, itu muncul karena 5 faktor. Apa saja? Satu, faktor legal, pembangkangan hukum. Kedua, tapi ada faktor sifatnya itu sosial, kemarahan atas ekosistem yang ada. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, nggak punya duit. Nggak ada carian lagi untuk cari duit. Sehingga tadi dikatakan Pak Sarman tadi ya, ada orang taruh pasir itu datengin. Kalau dalam lucu-lucuan itu entrepreneur dia. Cari ruang juga kan, pengusaha juga gitu loh. Masalah ekonomi. Yang ketiga adalah masalah kultural. Ada kultur di mana orang tuh suka berkumpul dan untuk melakukan sesuatu dalam sebuah paguyuban. Ini adalah bentuk sebuah negara dengan masyarakat yang tradisional. Ingat, masyarakat tradisional itu hidup karena paguyuban, bukan patembayan. Gemensaf, bukan geselsaf. Nah, tapi yang kelima ini masalah yang mungkin membuat panjang di banyak negara berkembang ya. Ada faktor politik. Memanfaatkan di negara tertentu ya, itu kekuasaan menciptakan preman untuk menakut-nakuti rakyat. Yang dominan di Indonesia yang mana, Pak Rian, dari kelima faktor itu? Sehingga nampaknya aksi premanisme masih langgeng saja sampai sekarang. Kombinasi kelimanya. Jadi ini memang tidak mudah. Tadi teman-teman kepolisian tidak mudah betul loh. Jadi ada satu kepolisian itu ya bagus, tapi harus sadari masalahnya tidak mudah. Jadi kita jangan cepat-cepat marahi kalau gagal ya. Tapi kita lihat dulu secara piramida.
ini adalah puncak dari gunung es yang bawahnya kita lihat dulu apa. Dan kita sama-sama melihat bawahnya ini. Nah ini harus kita gunakan pendekatan yang lebih metodologis lah, keilmuan gitu. Baik, kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi karena ujungnya tidak hanya soal penindakan dan penegakan hukum, tapi apa sebetulnya upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan untuk sama-sama memberantas aksi premanisme. Usai jeda pemirsa kami hadirkan pembahasannya untuk Anda.